Tahun 1961, Indonesia sudah merdeka 16 tahun. Tapi satu wilayah kita masih dikuasai Belanda, namanya Papua. Dan kita nyaris berperang habis-habisan untuk merebutnya. Waktu konferensi Meja Bundar 1949, Belanda memberikan persetujuan kemerdekaan ke Indonesia. Tapi Papua ditahan. Alasannya, etnisnya berbeda. Padahal sejak Sumpah Pemuda 1928, Papua sudah disebut bagian Indonesia. Tahun 1961, Belanda makin parah. Mereka membuat Dewan Nugini dan siap merdekakan Papua jadi negara boneka. Bung Karno tidak tinggal diam. 19 Desember 1961, di alun-alun Yogyakarta, Bung Karno berteriak, "Trikora," yang isinya 3 perintah. Pertama, gagalkan negara boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, mobilisasi umum. Sejak itu, kita kirim pasukan sukarelawan, tentara, sampai pelajar. Mereka menyusup ke hutan Papua lewat laut dan udara. Banyak yang gugur sebelum perang besar dimulai. Salah satunya, Komodor Yos Sudarso di pertempuran Laut Aru pada Januari 1962. Ini bukan cuma Indonesia versus Belanda, tapi ini perang dingin. Amerika takut kalau kita terus dibantu Soviet, Indonesia jadi komunis. Akhirnya, Amerika Serikat memaksa Belanda ke meja perundingan. Hasilnya, Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. Belanda setuju keluar. Kemudian PBB masuk, lalu 1 Mei 1963, Papua resmi diserahkan ke Indonesia. Kita mengenal hari itu sebagai hari integrasi. Tapi, soal Pepera 1969 inilah yang sampai sekarang masih diperbincangkan. Katanya tidak demokratis. Itu cerita lain. Trikora berhasil mengembalikan Papua tanpa perang terbuka skala penuh. Tapi harganya nyawa ribuan pejuang. Sejarah ini mengajarkan satu hal. Batas negara bukan cuma soal peta, tapi soal darah, diplomasi, dan keberanian mengambil sikap saat dunia terbelah. Menurut kamu, kalau Trikora tidak ada, Papua sekarang jadi negara sendiri atau tidak?